Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari persamaan diferensial orde 1, yaitu materi persamaan diferensial eksak, linear, dan Bernoulli. Jadi materi pertama yang akan dibahas yaitu persamaan diferensial eksak. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui itu tersendiri dari bentuk persamaan diferensial eksak ini. Jadi bentuk persamaan diferensial eksak ini adalah M dalam kurung X, Y dx ditambah N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0. Kemudian persyaratan dari eksaknya sendiri adalah potensial M per potensial Y sama dengan potensial N per potensial X. Nah, untuk menyelesaikan dari persamaan eksak ini sendiri, yaitu adalah menggunakan U sama dengan integral M dx plus KY. Nah, kita lanjut saja ke pembahasan soalnya. Jadi soalnya di sini adalah 4x dx ditambah 9y dy sama dengan 0 dengan syarat y terhadap 3 sama dengan 0. Kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Jadi pertama itulah kita misalkan. Kita misalkan bahwa M ini sama dengan 4x dan N sama dengan 9y. Potensial M per potensial Y itu sama dengan 0 karena pada nilai M ini sendiri tidak terdapat variabel Y dan potensial N per potensial X sama dengan 0 karena pada nilai Y ini tidak terdapat variabel X. Nah, potensial M per potensial Y di sini sama dengan potensial N per potensial X. Nah, karena dia sama, maka persamaan ini dapat dikatakan eksak. Nah, untuk penyelesaian dari persamaan eksak itu adalah U sama dengan integral M dx ditambah KY sama dengan integral 4x dx ditambah KY sama dengan integral dari 4x ini adalah 2x kuadrat ditambah KY. Untuk mengetahui nilai dari KY ini tersendiri, kita akan menggunakan dari potensial U per potensial Y kita sama dengan 0. Kenapa 0? Karena pada persamaan U ini tidak terdapat nilai dari variabel Y itu sendiri. Ditambah dk per dy sama dengan 9y. Nah, dari sini kita dapat nilai bahwa dk per dy ini sama dengan 9y. Dari dk per dy ini kita mendapatkan nilai dari KY. KY sama dengan turunan dari 9y ini. Turunan dari 9y adalah 9 per 2 y kuadrat ditambah c. Kemudian nilai dari KY ini kita masukkan lagi ke persamaan U ini, U di atas. Jadi U sama dengan 2x kuadrat ditambah 9 per 2y kuadrat ditambah c. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui nilai C, kita akan menggunakan persamaan implisit dengan syarat Y terhadap 3 sama dengan 0. Di sini U dalam kurung X, Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 9 per 2y kuadrat ditambah C. Di sini kita akan menggunakan persamaan implisit di mana 2x kuadrat ditambah 9 per 2y kuadrat itu sama dengan K, atau 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat sama dengan K aksen. Jadi, di sini saya akan menggunakan persamaan yang 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat sama dengan K aksen. Jadi, di sini kita akan melakukan nilai bahwa kita memasukkan nilai x-nya itu dengan nilai 3 dan y-nya itu dengan nilai 0 sesuai dengan syarat y terhadap 3 itu sama dengan 0. Jadi, di sini kita masukkan bahwa kita ganti x-nya itu dengan 3 dan y-nya itu dengan 0. Jadinya 4 dikali 3 kuadrat ditambah 9 dikali 0 kuadrat sama dengan 36. Jadinya kita dapat persamaan bahwa 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat itu sama dengan 36. Nah, dari persamaan 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat sama dengan 36 ini, kita akan mencari nilai dari y.
Nah, pertama langkah awalnya itu adalah kita pisahkan dulu 9y kuadratnya ini, atau bisa kita pindah ruaskan dia ke sebelah kiri, atau bisa kita tetapkan, dan 4x kuadratnya ini yang kita pindahkan ke sebelah kanan, atau kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadinya 9y kuadrat sama dengan 36 dikurang 4x kuadrat. Nah, kemudian kita akan bagi dia nilai 9 ini, biar yang tersisa itu hanya 9y biar yang tersisa itu adalah y kuadrat sama dengan 36 dikurang 4x kuadrat per 9. Jadinya y kuadrat sama dengan, jadi nilai 4 ini dapat kita keluarkan, jadinya 4 dalam kurung 9 dikurang x kuadrat tutup kurung per 9. Dari hasil ini kita mendapatkan nilai y bahwa y sama dengan plus minus 2/3 akar 9 min x kuadrat. Selanjutnya adalah metode faktor integral persamaan diferensial linear. Nah, soalnya itu adalah dy per dt ditambah 3t dikali y sama dengan 3e pangkat 5t. Nah, persamaan umumnya adalah dy per dt plus py sama dengan q. Nah, dari soal di atas ini kita ketahui bahwa p adalah 3t, sedangkan q adalah 3e pangkat 5t. Kemudian nilai e ini kita pangkat integralkan p dikali dt menjadi e pangkat integral p-nya kita ganti menjadi 3t dikali dt sama dengan 3/2t kuadrat. Kemudian kita masukkan saja e pangkat 3/2t kuadrat dikali dy per dt plus 3t kali y dikali e pangkat 3/2t kuadrat sama dengan 3e pangkat 5t dikali e 3/2t kuadrat menjadi d per dt dalam kurung y e pangkat 3/2t kuadrat tutup kurung sama dengan 3e pangkat 5t plus 3/2t kuadrat. Di sini pangkatnya kita sama-sama tambahkan karena dia perkalian. Kemudian kita integralkan menjadi d dalam kurung y e pangkat 3/2t kuadrat sama dengan integral 3e pangkat 5t plus 3/2t kuadrat dikali dt. Hasilnya adalah y dikali e 3/2t kuadrat sama dengan integral 3e pangkat 5t plus 3/2t kuadrat dikali dt plus c. Hasilnya adalah y sama dengan e pangkat min 3/2t kuadrat dalam kurung integral 3e pangkat 5t plus 3/2t kuadrat dikali dt plus c. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode Bernoulli. Di sini ada persamaan umumnya dari metode Bernoulli, yang dimana dy per dt plus py sama dengan qy pangkat n, atau dy per dt plus py sama dengan q. Di sini ada soalnya itu dy per dt plus y sama dengan y pangkat 3. Kemudian untuk menjawabnya, pertama kita tentukan yang mana pi, q, dan n-nya.
Di sini soalnya kan dy per dt plus y sama dengan y pangkat 3. Kemudian pi-nya sama dengan 1, q-nya sama dengan 1, dan n-nya sama dengan 3. Jadi, bentuk dari soal di atas adalah jika dipaparkan dengan hasil dengan perumpamaan P, Q, dan N itu adalah dy per dt plus 1 sama dengan 1 pangkat 3. Kemudian bagi y pangkat 3 ini dan substitusikan menjadi y pangkat 3 dy per dt plus y pangkat min 2 sama dengan 1. Dimana kita ubah bentuknya ini menjadi z sama dengan y pangkat 1 min n, yang dimana n-nya tadi adalah 3, yang akan menjadi hasilnya y sama dengan z sama dengan y pangkat min 2. Kemudian ubah menjadi dy per dt-nya itu kita ubah menjadi dz per dt, karena tadi kita sudah mencari z-nya kan, dengan bentuk dz per dt sama dengan 1 min n kali y pangkat min n kali dy per dt, yang dimana dz per dt sama dengan 1 min 3 kali y pangkat min 3 dikali dy per dt sama dengan min 2 y pangkat 3 dy per dt kali min 2 y pangkat min 3 kali dy per dt min 2y pangkat 2 pangkat min 2, yang dimana hasilnya adalah min 2. Kemudian disederhanakan lagi menjadi dz per dt min 2z sama dengan min 2. Kemudian setelah itu kita selesaikan persamaan linier untuk mencari nilai si z-nya ini. Di mana ft sama dengan e pangkat integral min 2 kali dt, yang kemudian disederhanakan menjadi e pangkat min 2t. Kemudian d per dt kurung z kali e pangkat integral min 2 kali dt sama dengan bentuk sederhananya min 2e pangkat min 2t. Kemudian di sini kita cari z kali e pangkat 2 min 2t sama dengan integral min 2 e pangkat min 2t kali dt sama dengan e pangkat min 2t plus c. Jadi z-nya sama dengan 1 plus c kali e pangkat min 2t. Kemudian setelah itu kita kembalikan y-nya, yang dimana tadi z sama dengan y pangkat min 2, kemudian y pangkat min 2 sama dengan 1 plus, dimana tadi kan z-nya ini adalah 1 plus c kali e pangkat 2t. Kemudian y-nya sama dengan 1 per akar 1 plus c kali e 2t. Segitu, selesai. Baik, di sini untuk memvalidasi jawaban kita benar atau tidak, di sini kita akan menggunakan Python, yang dimana yang pertama itu kita menggunakan audience untuk mengetahui kurva dari soalnya. Ini hasil kurva dari soal yang metode eksak. Kemudian untuk memvalidasi apakah jawabannya benar, di sini kita juga menggunakan pyplot sederhana. Ini kita lihat yang kita masukkan ke dalam skrip ini yaitu persamaan jawaban akhir dari soal eksak tadi, metode eksak tadi. Nah, jadi kurvanya sama ya, jadi bisa dikatakan jawaban kita ini benar. Kemudian untuk metode
Bernoulli. Di sini juga sudah ada skripnya. Kita run. Ini hasil kurvanya. Kemudian di sini yang untuk soalnya menggunakan py-plot. Di sini dia jawaban akhirnya. Dan di sini kurvanya sama ya. Kemudian yang di bagian metode linier, di sini yang bagian audiennya. Di audien ini yang kita masukkan itu yaitu persamaan dari soalnya. Kemudian ini hasil kurvanya. Dan ini yang bagian jawaban akhir, persamaan jawaban akhir dari metode linier. Nah, jadi kurvanya sama ya, jadi bisa dikatakan jawaban kita benar. Sekian, terima kasih.